Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertegur sapa sampai bertemu jua, sambil bawa rindu di genggaman. Salam jumpa teman semua. Saya di sini hendak berkenalan. Hai, perkenalkan, nama saya Jaidra Kusumata Setiawan. Asal sekolah SDN Periuk 6, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang. Kali ini saya akan menceritakan kembali kisah tentang Pendekar Cisadane yang berasal dari Kota Tangerang. Pada zaman dahulu, Kota Tangerang adalah kota yang dialiri sungai. Aliran itu tidak ada yang berani melewatinya, dikarenakan terdapat banyak sekali buaya yang dipimpin oleh Ratu Siluman Buaya. Siluman itu sering sekali mengganggu warga sekitar, apalagi yang bersikap tidak sopan dan tidak baik. Ratu Siluman Buaya pun langsung menangkapnya. Setiap hari warga merasa sangat ketakutan akan teror yang dilakukan Ratu Siluman Buaya tersebut. Pada suatu waktu, datanglah seorang pemuda yang baik dan mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pemuda itu memakai kain ikat di kepalanya yang berwarna ungu. Pemuda itu bernama Abi. Abi pun bertanya apa yang terjadi di desa tersebut kepada salah satu warga yang bernama Pak Sanusi. Beliau adalah kepala dusun di sana. Pak Sanusi menceritakan bahwa banyak sekali warga yang hilang, termasuk anaknya yang bernama Sarif. Sebelum menghilangnya Sarif, ada salah satu warga yang melihat Sarif bersama dengan perempuan cantik dan ayu dengan pakaian yang lesuh. Lalu Abi pun bergegas ke tepian sungai itu. Dan di sana ia menemukan wanita cantik dan ayu dengan pakaian yang lesuh, persis seperti cerita dari Pak Sanusi. Lalu Abi pun berpura-pura tidak mengetahui bahwa wanita itu adalah jelmaan Ratu Siluman Buaya. Abi pun bertanya, maaf, apa yang sedang kau lakukan di sini? Saya baru saja kehilangan anak yang sangat saya cintai. Memang apa yang terjadi dengan anakmu? Anakku tenggelam ketika bermain di tepian sungai ini. Apakah kau bisa menolongku? Lalu Abi berpikir bagaimana cara untuk menemukan tempat persembunyian Ratu Siluman Buaya tersebut. Akhirnya Abi pun menyelam ke dasar sungai dan tiba-tiba ia tidak sadarkan diri. Di saat ia tersadar, ia terkejut bahwa ia sudah ada di penjara. Penjara itu berada di sebuah gua. Di penjara, Abi tidak sendirian. Ada Sarif dan korban lain dari siluman buaya itu. Muncul
muncullah seorang wanita cantik dengan kebaya yang indah. Wanita itu mengajak Abi berkeliling istana. Di saat Abi berkeliling istana, Abi menanyakan bagaimana cara untuk keluar dari istana tersebut. Dikarenakan Ratu Siluman Buaya mempunyai ketertarikan kepada sosok Abi, dengan senang hati Ratu Siluman Buaya menjawab pertanyaan dari Abi. Sebenarnya mudah untuk keluar dari gua ini, yaitu hanya menyusuri jalan hingga ujung gua sambil menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada jin yang ada di sana. Jika kau menghormatinya, maka jalanmu akan lebih mudah keluar dari gua ini. Mudah, bukan? Lalu Abi pun terus mengamati apa yang dilakukan Ratu Siluman Buaya. Akhirnya Abi mengetahui bahwa Ratu Siluman Buaya mempunyai sebuah mustika yang membuat Ratu Siluman Buaya dan kerajaannya kekal abadi, selain tumbal-tumbal dari para tawanannya. Akhirnya waktu itu pun tiba. Ratu Siluman Buaya kembali melakukan ritualnya pada saat malam bulan purnama. Abi dengan hati-hati mengambil mustika milik Ratu Siluman Buaya. Dan bersama para tawanan lain, Abi berjalan menyusuri gua sambil menundukkan kepala sebagai tanda hormat kepada jin yang ada di sana. Akhirnya, Abi bersama para tawanan lain terbebas dari siluman gua itu. Dan rakyat desa pun menyambut gembira kedatangan Abi. Dikarenakan Abi telah membebaskan para warga yang menghilang. Setelah peristiwa itu, warga desa pun tenang tanpa dibayang-bayangi lagi oleh Ratu Siluman Buaya. Abi pun menitipkan pesan, kalian jagalah kelestarian sungai ini, karena sungai ini adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Setelah peristiwa itu, Abi pun dijuluki oleh warga Pendekar Cisadane, karena ia adalah lelaki pemberani yang mampu mengalahkan Ratu Siluman Buaya. Dan setelah Abi mengambil mustika milik Ratu, kerajaannya musnah, Ratu Siluman Buaya pun sirna. Sekian cerita dari Pendekar Cisadane. Pesan moral yang terkandung pada cerita tersebut adalah: 1. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. 2. Kita harus menjaga lingkungan sungai. 3. Kita harus saling tolong-menolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.